Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi khususnya bagi peserta PPPK yang telah lulus di tahap 2, di mana barusan teman admin memberikan info melalui WA bahwa sekedar berbagi pengalaman tentang urutan penyusunan dalam pemberkasan PPK tahap 2 ke kabupaten atau kota. Ini pemberkasannya nanti diserahkan ke BKP SDM tingkat kabupaten atau kota masing-masing. Sebelum ke video berikut, jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Yuk kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Nah, inilah ya, admin mendapatkan info dari teman admin yang sudah lulus PPK di tahap 2. Mungkin ini tulisannya kurang jelas, admin bacakan saja. Rangkuman urutan penyusunan berkas PPPK ini Kabupaten Ciamis tahun 2021 untuk tahap 2. Berdasarkan pengalaman pemberkasan PPK tahap 1. Adapun jadwal pengumpulan berkas menunggu instruksi dari BKP SDM atau Dinas Kabupaten Ciamis. Bagi kawan-kawan yang mungkin kabupaten kotanya Tasik atau Garut atau yang mana ya, ini harus menunggu instruksi dulu ya dari masing-masing BKP SDM. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, rangkuman urutan penyusunan berkas PPPK tahap 2 ya ini. Nah, untuk yang pertama, pas foto ukuran 4x6 masukkan ke map 1, jumlahnya adalah 3 lembar, dan ke map 2 dan map 3 masing-masing 1 lembar. Jadi jumlah foto semuanya ukuran 4x6 adalah 5 lembar. Ini untuk poin 1. Kita lanjutkan yang nomor 2, surat lamaran asli masukkan ke map 1. Jadi ini buat kawan-kawan ya, mapnya ada 3. Kita ulangi, surat lamaran asli masukkan ke map 1 dan yang fotokopian ke map 2 dan map 3. Kemudian poin 3, fotokopi KTP legalisir masukkan ke map 1, 2, 3. Untuk KTP ini semua map sama. Untuk nomor 4, fotokopi ijazah E1 dilegalisir masukkan ke map 1, 2, 3. Yang kelima, fotokopi akta 4 legalisir masukkan ke map 1, 2, 3 bagi yang punya. Kok bisa ya calon guru tidak ada akta 4? Ini maksudnya ada PPPK ya yang lolos mungkin belum punya akta 4. Jadi di sini di poin 5, fotokopi akta 4 legalisir bagi yang punya. Kalau jurusan keguruan pasti punya ya. Untuk nomor 6, fotokopi sertifikat pendidik legalisir masukkan ke map 1, 2, dan 3 bagi yang punya.
Untuk poin 7, fotokopi transkrip nilai S1 dilegalisir. Masukkan ke map 1, 2, 3. Untuk nomor 8, DRH atau daftar riwayat hidup asli. Yang asli dimasukkan ke map nomor 1 dan yang fotokopian ke map 2 dan map 3. Berarti ini yang asli 1, yang fotokopiannya ada 2. Jumlah map semuanya 3. Nomor 9, fotokopi ijazah SD sampai SMA dilegalisir. Ini dimasukkan ke map 1, 2, dan 3. Semuanya ini legalisir. Nomor 10, fotokopi nilai SD sampai SMA dilegalisir, masukkan ke map 1, 2, 3. Khusus bagi yang ijazahnya tidak ada halaman nilai atau daftar nilainya terpisah dengan ijazah. Kalau untuk sekitar lulusan tahun 90-an kalau tidak salah ya, ijazah itu sudah menyatu ya dengan nilainya kalau dulu. Jadi depan ijazah, belakang nilai. Tetapi kalau kesininya kan ada yang terpisah. Jadi maksudnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 11, fotokopi sertifikat diklat atau workshop atau seminar. Masukkan ke map 1, 2, 3. Kemudian nomor 12, fotokopi SK Sukwan atau sukarelawan atau SK honorer dari awal sampai akhir dilegalisir. Ini dimasukkan ke map 1, 2, dan 3. Ingat ya, untuk poin 12, fotokopi SK Sukwan dari awal sampai akhir. Intinya begini, kalau sukwannya 12 tahun berarti harus ada SK 12 lembar. Jadi bukan awal dan akhir. Ini supaya tidak salah paham ya. SK sukwan dari awal sampai akhir. Kalau yang mengabdinya 20 tahun ya harus ada 20 SK ya, 20 lembar SK. Dimasukkan ke map 1, 2, dan 3. Untuk poin nomor 13, surat pernyataan 5 poin asli. Masukkan ke map 1 dan fotokopian ke map 2 dan 3. Untuk surat pernyataan 5 poin di video sebelumnya sudah admin berikan contoh. Nomor 14 adalah SKCK asli. Masukkan di map 1, yang fotokopian dilegalisir. Masukkan ke map 2 dan 3. Ingat SKCK ya, harus dilegalisir. Nomor 15, surat jasmani dan rohani asli. Masukkan ke map 1. Yang fotokopian dilegalisir. Masukkan ke map 2 dan 3. Untuk poin 16 maksudnya, surat bebas narkoba asli. Masukkan ke map 1. Dan yang fotokopian dilegalisir, masukkan ke map 2 dan map 3. Jadi intinya untuk map 1 ini adalah yang asli. Nah, tetapi ada juga di map 1 yang dilegalisir. Tadi sudah ya, seperti fotokopi KTP ya. Ijazah kan tidak mungkin ijazah asli dikirimkan ke BKP SDM ya. Jadi pasti legalisirannya. Kita lanjutkan ke ini, catatan. Rangkuman ini adalah hasil diskusi para Korcam, Koordinator Kecamatan, Korwil PPK tahap 2 Kabupaten Ciamis. Berkas dikumpulkan ke Korcam masing-masing dan diserahkan ke Kepegawaian Disdik Kabupaten Kota. Untuk SD, map kertas warna merah. Untuk SMP, map kertas warna biru.
ini merek biola ya, atau sejenisnya. Kemudian map 1 pada koper berkas ada tulisan asli. Map 2 dan 3 pada koper berkas ada tulisan kopi. Dokumen asli yang dimasukkan ke map 1 hanya pas foto, surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan 5 poin, SKCK, nilai, dan lain-lain. Silahkan cek poin-poin di atas. Nah, jadi kalau masih ragu-ragu, dilihat kembali poin yang dimasukkan ya. Kemudian dokumen kopi yang dimasukkan ke map 2 dan 3 berupa fotokopi, kecuali pas foto harus asli. Lanjut, map 1, 2, 3 berisi dokumen yang sama dengan urutan sama pula. Map 1, 2 gabungan masukkan ke satu map plastik bertali warna merah. SD warna biru untuk SMP. Kemudian map 3 masukkan ke satu map plastik bertali warna merah untuk SD dan warna biru untuk SMP. Ini maksudnya ya, yang diterima PPK di tingkat SD dan PPK tingkat SMP. Itu maksudnya ya. Jadi untuk warna map merah PPK tingkat SD, warna map biru adalah PPK tingkat SMP. Karena kan ini Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah adalah wewenang kabupaten kota. Sedangkan untuk SLTA sederajat adalah wewenangnya di pusat. Demikian tutorial hari ini sekedar berbagi pengalaman saja ya untuk urutan penyusunan berkas PPPK lulusan tahap 2 ya, ini untuk pemberkasan NIP PPPK. Ya, kurang lebihnya mungkin sama dengan kabupaten kota yang lain. Tetapi ini adalah sebagai perbandingan saja. Adapun pemberkasan menunggu instruksi dari BKP SDM di masing-masing kabupaten kota. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kurang mengerti silahkan diulang lagi videonya. Terima kasih, semoga kawan-kawan semuanya lancar dan menjadi ASN PPPK. Amin.